Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الآية صدق الله العظيم. Baik hadirin, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah ay yaqula al-'abdu subhanallahi wa bihamdihi. Ahabbul kalami utawi luwih dicintaine pira-pira ucapan ilallahi maring Allah ayyakula yang mengucap sapa al-'abdu seorang hamba oleh mengucap subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan dipuji sapa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini yang merupakan salah satu ucapan yang paling dicintai oleh Allah terhadap seorang hamba adalah ucapan tasbih subhanallah wa bihamdihi. Maka perbanyak ucapan tasbih ini. Dalam hadis yang lain, fi kulli yawmin mi'ata marrah man qala subhanallah wa bihamdihi fi kulli yawmin mi'ata marrah. Siapa orang yang mengucapkan tasbih subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali sehari semalam, dicicil 33 kelar udah, dicicil fi kulli yawmin mi'ata marrah khuttat khotoya. 100 yang kita baca daripada tasbih kata Rasul akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Wa in kanat mithla zabadil bahr, sekalipun dosa kita sebanyak buih di lautan. Ini berarti ucapan tasbih ini dahsyat. Ucapannya dahsyat, makanya ketika berzikir harus dihayati. Karena zikir selain sholawat itu harus dihayati, harus dihadirkan hati kita. Jangan selengean, lisannya ngucapin tapi hatinya tahu kemana. Lisannya ngucapin tapi pikirannya kemana-mana. Harus dihadirkan subhanallah bihamdihi, subhanallah bil azim, subhanallah bihamdihi, dihadirkan. Karena zikir selain sholawat, kata para ulama, harus menghadirkan hati, baru akan memiliki efek menghapuskan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Tentunya ini adalah, kata para ulama, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar wajib taubatan nasuha. Kalau dosa berhubungan dengan manusia wajib meminta maaf, meminta halal. Ini dosa-dosa sebanyak buih di lautan itu sifatnya antara kita dengan Allah yang bersifat kecil. Hamba Allah yang dimuliakan, maka momen Ramadan ini perlu kita memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir khafi, sambil jalan dalam hati zikir, sambil duduk zikir. Syukur-syukur bisa baca Al-Quran, di masjid baca Al-Quran, di rumah baca Al-Quran. Karena momen Ramadan ini momennya turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, memperingatkan supaya kita kembali kepada Al-Quran. Kalau setiap tahunnya di dalam bulan suci Ramadan Rasulullah
bertadarus dengan Jibril alaihissalam itu menghatamkan sekali. Tapi di akhir penghujung sebelum beliau wafat itu Rasulullah sampai 2 kali khatam bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Kira-kira udah pada khatam belum nih? Potongannya udah semua kayaknya. Cukup pun 2 3 kali. Ini yang enak-enakan. Nah, orang pinter susah. Ulhuai cukup 3 kali khatam sekali. Enak. Hamba Allah yang dimuliakan. Ini momen Al-Quran. Kemudian hadis selanjutnya, ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibba, cintailah, linnasi marang manusia ma tuhibbu li nafsik, cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ini ungkapannya pendek, tapi kalau dijelasin jelimet ini. Terkadang kita memaksakan orang harus sama dengan kita. Kita merasa baik sehingga kita sering menuntut orang biar baik seperti kita. Kita orang yang dermawan kadang-kadang menuntut orang supaya dermawan. Nggak boleh kayak gitu. Kalau ngajak boleh, tapi nuntut itu orang harusnya kayak saya dong, begitu. Salah itu. Ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsik. Kalau kita nggak senang dicaci maki, jangan caci maki. Kalau kita nggak senang digibahin, jangan gibahin. Ini namanya cintailah orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita. Kalau apa yang kita tidak suka, jangan sampai diutarakan kepada orang lain. Yakin dia nggak suka. Kalau kita nggak suka dipukul, jangan pukul. Bahasanya begitu. Sesuatu yang kita cintai terhadap diri kita, maka anggap mencintai orang lain sebagaimana kita cinta. Oh, saya cintanya dipuji, orang lain juga senang dipuji. Oh, kita senang diangkat, orang lain juga senang diangkat. Ini pendek, tapi kita sebagai manusia sering nuntut orang lain, sering nuntut. Makanya terjadi suatu gesekan dalam organisasi, dalam kemasyarakatan. Gara-gara itu kadang-kadang merasa dirinya paling baik sehingga nuntut orang biar kayak dirinya. Kalau sudah begitu apa? Sudah menggeser hak Allah. Dia sudah sedang mensejajarkan dirinya dengan Allah. Maksain. Kalau mengajak itu perintah Allah. Tetapi kalau bahasanya supaya dia sama dengan saya, memaksakan orang lain sama dengan saya. Nah, kita siapa? Manusia diciptakan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelebihan yang berbeda-beda. Makanya saling melengkapi. Kita punya kekurangan, oh ternyata dia kelebihannya di sono. Dia punya kekurangan, kelebihannya di kita. Disitulah perkumpulan yang namanya organisasi saling menutupi, saling melengkapi, bukan saling melecehkan, bukan saling saling merendahkan. Kalau sudah saling merendahkan, sudah kagak sehat, kagak sehat. Akhirnya apa? Organisasi kubu di RT ada kubu ini udah repot dah. Di masjid ada kubu ini, kubu 1, 2, 3 udah berantem. Kenapa? Ya memang itu tugasnya setan. Artinya kalau kita terpengaruh berarti kita menjadi pengikut sampai ada yang ngomong. Nah, ini ya kan? Jadi kalau kita terpengaruh dengan sesuatu yang jelek, berarti kita terbawa oleh arus setan. Memang setan gak senang kita taat.
Setan kagak seneng kita akur. Nah kalau kita akur, setan kurus. Biar setan gemuk, ikutin. Dia duit, biar berantem. Ketua sama sekretaris berantem, ketua sama bendahara berantem, ketua sama sisi ibadah berantem. Itu di mana-mana itu. Bukan hanya di masjid ini. Kalau sini mah enggak, sini mah ketuanya wali, mau dihujat mau diapa santai aja, tawa-tawa doang. Yang penting mancing. Itu kagak di mana-mana, nggak di kampung, nggak di kota, udah berkumpul padahal kagak digaji. Ya Allah, memang setan luar biasa. Yang benar setan itu, saya akan mengganggu anak Adam dari arah kanan, dari arah kiri, dari depan, dari belakang. Tapi setan lupa, nggak dari atas, nggak dari bawah. Makanya apa? Kita bersujud ke bawah, setan kalah. Kita menghadap minta sama Allah, setan kagak ganggu. Ganggunya dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri, lupa tuh setan. Bahwasanya hamba Allah, anak Adam yang punya Allah, minta sama Allah. Sujudnya kepada Allah. Disitulah kehebatan kita ketika kita bersujud, kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan kurus. Semakin kita ngikutin hawa nafsu setan yang gemuk-gemuk. Kayak saya gemuk. Ya subur lah. Ya kenapa? Kita tahu begitu karena Allah tundukkan. Setan nyerupain manusia, temui Rasulullah SAW, jawab apa yang ditanyakan oleh kekasih. Kalau nggak diminta gitu, setan takut sama Rasul. Jangan sama Rasul, sama Umar ibn Khattab saja kagak mau papasan, nggak mau ketemu. Hebatnya Umar ibn Khattab kayak apa? Umar ibn Khattab nih jalan ke Solo, setan ke sini nih, balik ke setan. Hebatnya Umar ibn Khattab, ketakwaan luar biasa. Nah kalau kita nyamperin setan, ya Allah seneng banget ya ini udah. Nah kalau Umar, masya Allah, kalau sudah zikir sampai nangis. Kalau kita zikir nangis sampai mikirin utang. Apalagi utang kalau bayar udah. Biar baca surat lupa dulu nih. Sholat duhur lupa ini 2 rakaat masih berdiri, ada sah gitu. Ya Allah, manusia. Ya. Ketika ditundukkan ke setan, ditanya, ente siapa? Saya setan. Loh, kok berani ngadep saya? Saya disuruh Allah. Untuk ngapain? Untuk menjawab apa yang engkau tanyakan hari ini sejujurnya. Saya jawab dengan jujur, ini perintah Allah. Kalau agama ini kan nggak dapat bocoran gitu. Bocorannya setan luar biasa itu. Baca tuh kitab Tabul Ghafilin. Ya salah satunya begitu. Saya takut dengan orang yang alim, tidurnya orang alim lebih aku takuti daripada ibadahnya orang bodoh. Orang bodoh sujud sampai 1000 rakaat. Orang alimnya Umar bin Khattab tidur tuh, kagak berani masuk tuh gara-gara Umar. Masuk pintu Masjid Nabawi, lari lagi dari luar, pegang sama Rasul. Ente ngapain lari? Takut Umar bangun. Takut Umar. Kenapa? Kalau Umar bangun, pasti ibadah sama Allah. Kalau Umar bangun, pasti hatinya mu'allaqun billah. Terus zikir kepada Allah, ingat Allah. Nah kalau kita dibangun sama setan, ya emang kita menghibah, fitnah, senang. Makanya apa? Tidurnya kita lebih baik daripada meleknya. Makanya manfaatkan momen puasa ini untuk tidur sampai buka. Lah iya kan, dibandingkan dengan kowah-kowah, dibandingkan dengan ngobrol-ngobrol nggak jelas. Kalau begini ya penting ini, kalau begini mah lebih baik daripada tidur. Tapi kalau misalnya kumpul 5 orang ngobrol kalau tidur, maka tidur lebih baik untuk kita ketimbang ngobrol begitu.
Di momen puasa jangan sampai mengurangi pahala kita dengan bergibah, dengan ngomongin orang siang hari. Mendingan siang tidur, dari pagi pulang ngaji tidur, dan bangun duhur tidur lagi, sholat asar tidur lagi, udah bangun bangun setengah 6 ke masjid dan ke bersama dan terhindar dari ghibah, terhindar dari fitnah, udah enak udah. Karena apa? Bangun kita zikir kagak mau, baca Al-Quran kagak mau, yang ada paling nonton TV aja. Padahal apa? Momen di Asrul Awakhir, 10 akhir di bulan Ramadan, harusnya apa? Kita tingkatin. Apa amalannya? Satu, iktikaf. Yang kedua apa? Habis iktikaf apa? Qiyamul lail. Habis qiyamul lail apa? Tilawatil Quran. Habis tilawatil Quran apa? Sedekah. Habis itu apa? Kata Rasulullah SAW, perbanyak minta ampun, perbanyak istighfar, perbanyak minta surga ya Allah, perbanyak minta perlindungan dari nerakanya Allah. Itu kita baca di dalam sholat tarawih itu, sholat tarawih itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Qiyamul lail itu wiridnya perbanyak itu di malam Lailatul Qadar. Itu amalan malam Lailatul Qadar. Hidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Perbanyak syahadat, perbanyak istighfar, perbanyak permintaan surga. Kemudian ditamengin dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terus disambung lagi, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini adalah amalan daripada menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu merupakan malam rahasianya Allah, kita disuruh waspada. Walaupun hadis-hadisnya paling banyak, Rasul mengingatkan hidupkan malam 10 akhir di bulan Ramadan. Berarti apa? Kita suruh waspada di 10 akhir, mulai malam 21 terus sampai akhir. Tapi jangan ngincer cuma ganjil doang, 21 malam 21 doang, tapi malam 22 ngobrol-ngobrol mau panupi, hadir lagi itikaf malam 23 ngaji tadarus, kemudian keluar lagi malam 25, 27, 29, sementara malam-malam yang lainnya enggak kita hidupi. Padahal kata Umar Ibn Khattab, seorang hamba pasti akan menjumpai malam Lailatul Qadar dengan catatan dari malam pertama Ramadan dia kagak ninggalin sholat tarawih. Tuh, yang bolong-bolong ya, yang bolong-bolong. Karena apa? Rahasia kata ulama, boleh jadi di malam pertama Allah sudah turunkan malam Lailatul Qadar. Hak Allah. Buktinya apa? Nggak ada yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran secara serentak dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di malam 21, di malam 23, di malam 25, 27, 29, kagak. Cuma di malam Lailatul Qadar, kata para ulama, enggak, itu rahasia Allah. Mau di malam pertama, malam ketiga, itu rahasia Allah. Artinya apa? Karena itu rahasia Allah, hak prerogatif Allah, mau diturunkan kapan saja terserah Allah. Maka saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab, dari malam pertama hidupkan malam Lailatul Qadar. Supaya apa? Aman kita. Kalau 30 hari kita nggak bolong yang namanya sholat tarawih yang disebut dalam qiyamul lail, berarti kita menjumpai malam Lailatul Qadar yang artinya 83 tahun 4 bulan kita sujud terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang amin biasanya bolongnya banyak. Hamba Allah yang dimuliakan. Maka kata para ulama, paket paling minim
misalnya malas bangun jam 12 iktikaf ke masjid, bangun jam 1, setengah 2, setengah 3 sampai subuh di sini misalnya iktikaf, malas, memang potongan kita malas, maka paket yang paling minim kita berangkat sholat isya, kita qobliyah, kemudian kita niatkan niat iktikaf. Itu amalannya tuh paling sedikit. Setidak-tidaknya dari kita masuk setelah qobliyah, kita niatkan iktikaf sampai kelar witir, nah, lumayan tuh sejam lebih tuh. Itu sudah dihitung kita, sudah terhitung kita sudah iktikaf malam itu. Ditambah apa? Sholatnya qiyamul lail, tarawehnya namanya qiyamul lail. Ditambah lagi di situ apa? Perbanyak sedekah. Jangan 2000 mulu. Udah 2000 lecak lagi. Mintanya surga Firdaus ya. Itu mah Firdaus yang lontongan aja lah. Ini momen terakhir, perbaiki semuanya. Perbaiki ibadah kita, perbaiki sedekah kita, perbaiki ucapan kita, tilawat Al-Quran kita, perbaiki. Mudah-mudahan dengan memperbaiki itu di belakang kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ini hadis yang kedua, ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Cintailah manusia sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Artinya jangan pernah mengukur orang lain, memaksa orang lain harus seperti kita. Tetapi kita harus juga, kalau kita nggak senang dipaksa, jangan paksa orang lain. Kalau kita nggak senang disuruh-suruh orang, jangan gampang nyuruh orang. Ini. Padahal kita bisa tuh, kita bisa ngambil kotoran di masjid, misalnya ada bekas minuman apa dekat kita, nggak usah nyuruh, marco. Kalau kita bisa lakuin, ambil kita sendiri. Siapa tahu di situ tersimpan rahmat Allah, sehingga dengan rahmat itu Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, menerima amal ibadah kita. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, sebelum saya tutup, barangkali ada yang perlu dipertanyakan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.